Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang kurban. Kurban tentunya berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yakribu, yang artinya dekat. Secara bahasa artinya dekat. Secara istilah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa penyembelihan hewan kurban, yaitu yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, terhitung dari tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, tanggal ini biasa disebut dengan hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi di situ dikhususkan untuk penyembelihan hewan kurban. Itu tanggal 11, 12 dan 13. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan untuk setiap muslim dan muslimat dengan syarat mampu melaksanakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini bantahan kepada orang-orang kafir yang menyebut Nabi Muhammad SAW adalah al-abtar, orang yang tak punya garis keturunan. Karena memang Nabi Muhammad ini punya anak laki-laki ada 3, namun yang 3 ini semuanya meninggal dunia sebelum mereka sampai dewasa. Sehingga orang-orang itu mengatakan Muhammad itu al-abtar, orang terputus, tidak ada keturunan. Maka turunlah ayat ini yang menyangkal orang-orang kafir Quraisy, sungguh yang terputus itu adalah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itulah salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban ini salah satunya adalah bentuk ibadah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi orang-orang yang berkemampuan. Lalu bagaimana kalau dia mampu secara materi, secara material juga dia punya uang, tapi dia tidak mau untuk berkorban? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada mereka. Apa kata Rasul? An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrobanna musallana. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai kelebihan tetapi ia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati masjid tempat ibadah kami. Artinya dia punya kelebihan uang, biaya untuk mengeluarkan biaya kurban dia punya, tapi dia tidak mau mengeluarkannya, maka ancaman kata Rasul, jangan dia mendekati tempat ibadah kami. Baik, selanjutnya ini adalah peringatan kepada orang-orang yang memiliki harta yang berlebih. Selanjutnya, syarat-syarat binatang yang harus dikurbankan itu. Kalau dia unta berumur 5 tahun, berlaku untuk 7 orang. Jadi satu unta itu dia umurnya 5 tahun,
orang yang berkurban 7 orang. Sapi berumur minimal 2 tahun, maka untuk 7 orang juga. Kerbau juga berumur 2 tahun, berlaku untuk 7 orang. Domba dan kambing berumur 2 tahun, tapi berlaku untuk 1 orang pekurban. Selanjutnya syarat-syarat binatang secara fisik. Yaitu yang pertama adalah hewan kurban tidak boleh pincang. Tak boleh pincang. Yang berikutnya tidak boleh hilang sebahagian telinganya. Salah satu matanya tak boleh hilang. Tidak boleh sedang dalam keadaan kondisi sakit. Dan tidak boleh kurus. Ekornya tidak boleh buntung atau putus. Sebagian tanduknya tidak boleh patah. Inilah syarat-syarat secara fisik kepada hewan yang dikurbankan tadi. Selanjutnya hal-hal yang disunnahkan dalam berkurban. Yang pertama adalah ini ketika akan menyembelih kurbannya. Yang pertama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan membaca takbir Allahu Akbar. Dan lalu membaca doa. Apa doa berkurban? Doanya adalah Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ala ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kita ulangi doa berkurban. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarganya dan dari umat Muhammad. Atau boleh juga menggunakan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hajihi minka wa ilaika. Fataqabbal minni innaka anta arhamur rahimin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kurban ini darimu dan kepadamu juga kukurbankan, maka terimalah kurbanku, sesungguhnya engkau zat yang maha penyayang. Dan hewan yang disembelih itu harus menghadap kiblat. Itulah doa ketika akan menyembelih hewan kurban. Boleh Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Boleh itu juga. Selanjutnya tata cara dalam menyembelih hewan kurban. Yaitu penyembelihan itu akan diselenggarakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan dapat juga dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Seperti tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Yaitu sebelum menyembelih hendaknya membaca basmalah, sholawat, dan takbir. Hewan kurban hendak dibaringkan dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Alat yang digunakan dalam menyembelih itu harus tajam. Penyembelihan sebaiknya dilakukan oleh orang yang berkurban. Jika hal itu tidak memungkinkan, boleh pula lah diwakilkan kepada orang lain. Inilah tata cara dalam berkurban. Mudah-mudahan dengan materi yang sederhana ini mampu memberikan pemahaman kepada kita, mampu memberikan pelajaran kepada kita tentang berkurban. Bahwasanya memang kurban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kurban ini dan senantiasa meningkatkan takwa, iman dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.